tumpuan utama dari teman-teman Kings. Apakah dari Bubu dan juga Kedot sanggup untuk menjaga Melagris sampai ke arah late game, atau malah nanti dari seorang Moreno Hasashi? Iya, dan yang akan Cardo berjaya pun di kembali area tengah. lagi mendapatkan satu hero turbo ya dari seorang Aulus, dimana kita bisa melihat bahwa Yev pun sekarang sudah mulai melakukan sedikit inisiasi dengan memberikan slow kepada teman-teman dari Kings Esports di arah mid lane. Oke, tapi di sisi lain udah ada Chow dari Yes. Mute. Kali ini dia pakai High Hand Dry. Ini udah enak banget ya untuk 1v1 situation, dan ternyata kita tertipu. Edit yang ada di area bawah, dia ada XP lane. Yang dimana Chow ini akan lebih enak kalau misalnya ketemu Kimi, kalau misalnya dia bisa melakukan 1v1 situation, bisa mencoba mensergap. Karena kita tahu nanti di level 4 dia udah punya The Way of Dragon yang bakal menyakitkan ke arah badan dari seorang Kimi. Itu ngomongin di early game ya, adanya seorang Lolita, tambah lagi juga ada Pakito dari sisi King Esports. Mereka punya banyak potensi buat bikin play yang lebih agresif sebenarnya dibandingin sama Bigetron Beta. Jadi ada balance yang bagus dengan kekuatan dan potensi buat ganking dan skirmish yang bagus di early game, dan juga teamfight yang bagus di late game. Tapi buat Bigetron lebih balance, jadi mungkin mereka bakal menunggu banget sampai ke mid game buat membuat play yang lebih menguntungkan buat mereka. Iya, dan kembali lagi di arah bottom lane juga sepertinya lagi digenggam erat oleh seorang Idis. Lawannya adalah Yuzong, dimana Yuzong tidak akan mendapatkan begitu kuat powernya kalau misalkan belum ada Black Dragon Formnya. Tapi yang berbahaya juga adalah Newt di arah top lane, dan berbahaya lagi untuk di arah bottom lane baru saja disebut oleh Joji. Langsung saja hilang nyawa dari seorang Yuzong. Walaupun kita bisa melihat bahwa Cello tinggal satu bar HP aja, setidaknya tadi dibantu oleh teman-teman dari King Esports, yaitu Lolita dan juga Pakito. Bahkan first blood yang barusan itu membuka chance untuk anak-anak Kings Esports mendapatkan satu turtle, karena mereka udah siap siaga di area bawah. Lihat pergerakan mereka, sudah ada Bubu, sudah ada King Kedot di sana mencoba untuk memberikan penetrasi ataupun memberikan suatu informasi kepada anak-anak King Support. Lihat dia ada di sana. Kartu kali ini, dia gak bisa selamat kali ini, mulai dikejar, dan yes, Selo kali ini datang tepat waktu, dan akhirnya dari kartu yang harus tumbang membuat anak-anak Bigetron Beta harus coba untuk mundur ke arah belakang. Barbosa pun menjemput seorang Moreno, dan mau nggak mau nih King Support harus menguasai daerah turtle. Udah ada Kedot, udah ada Selo juga yang saling bahu-membahu, dan pastinya King Sport akan mendapatkan turtle yang pertama. Iya, tadi saya bilang early game sangat baik sekali untuk Kings dengan adanya Pakito sebagai hero early. So di arah late game akan sangat-sangat perih, sesilin pun demikian. Dan kalau misalkan untuk skill yang bagus juga dari Idit, sejauh ini stabil sekali untuk Kings. Tapi yang lumayan stabil juga adalah serangan dari seorang Kimi kepada seorang Chow yang selalu stabil di arah top lane ya. Dengan adanya harassment seperti itu, otomatis Chow pun tidak bisa melakukan banyak hal selain dengan tendangannya. Dimana sekarang kalau misalnya kita lihat memang sudah level 5, tapi chance yang masih belum kelihatan. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Barbosa pun sudah bermain seperti kemarin, dimana permainannya selalu agresif maju ke arah depan, membantu teman-temannya dari depan. Walaupun bisa dibilang belum ada chance sama sekali untuk melakukan team fight ke arah teman-teman dari Kings Esports. Maksimum charge tadi ya Arasi ya, kalau dilihat ya dari Akira ini kayak dari Newt sendiri bakal membutuhkan radiant armor kalau memang udah sangat-sangat genting banget. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya Haptasis akan menjadi pilihan dari Newt. Tapi sisi lain gue rasa dari si Akira ini mesti harus dihajar, kalau enggak bakal bahaya banget. Dan mulai kita lihat udah ada pergerakan dari anak-anak King Sport, Bubu kali ini dan juga Kedot. Kita lihat Akira dalam ancaman dari reward manipulasi sudah dikeluarkan, tapi yes kali ini Cecilion dari seorang Melagris dapat 1 poin kill, tapi masih mau lebih dari belakang. Kali ini dari Arasi akan mencoba dihajar, dihabis-habiskan, tapi dia masih bisa bertahan dengan 1 bar HP yang tersisa kali ini. Yes, Moreno Hasashi pun harus pulang terlebih dahulu, tapi masih dibantu oleh Matila. Tapi yang dibantu adalah seorang Cello, di mana Cello di bawah sendirian begitu saja. Yuzong melakukan adanya Black Dragon Form ke arah depan. Cello pun masih bisa survive 2 lawan 1, tapi posisinya sangat tidak diuntungkan oleh seorang Cello, membuat Cello harus kembali ke kuburan Land of Dawn. Simba di lain sisi masih memiliki 2 bar HP dan bisa sekali untuk melakukan push Gold Shield turret yang berada di area bottom lane. Walaupun demikian kita bisa melihat bahwa turtle pun sebentar lagi sudah muncul, dan pada akhirnya sudah ada Choi coba mendekat, dan tiba-tiba tendangan pun sudah connect, dan pada akhirnya ditumbangkan kembali. Pembalasan dendam yang sangat baik dari Newt datang kepada seorang Simba, dan pada akhirnya Kings Esports pun sepertinya sedang menggenggam turtle dengan sangat-sangat baik. Sesuai pun sudah mengangkat Barbosa, tapi Barbosa masih bisa melakukan gocekannya ke arah belakang untuk menghindari korban jiwa lebih banyak untuk teman-teman dari Bigetron Beta.
Ini sih menit kelima Kings Esports udah mulai mengerikan ya. 80% yang tadi Toji bilang udah mulai terkikis kalau misalnya di early seperti ini. Tapi kita nggak tahu nanti hasilnya bakal seperti apa. Bahkan dari early-nya di area bawah udah mulai ada perpindahan rotasi yang dilakukan oleh Chow dan juga seorang Selo. Chow-nya kali ini mendapatkan satu outer turret di area bawah, satu objektifnya sangat baik tentunya. Bad Impact kali ini tentu akan memberikan efek ke arah stack dari Melagris, dan ini dibutuhkan oleh seorang Melagris. Dia harus benar-benar dibantu banget sama Bubu. Dia harus dibantu oleh Pak Vito dari seorang Kedot juga supaya mendapatkan celah yang enak untuk mendapatkan stacknya. Kalau misalnya menit kelima kayaknya 100 stack udah ada ya Rasi. Mungkin sih, tapi memang tadi kita lihat Cecilione belum terlalu terganggu, masih bisa farming dengan gampang dan juga bahkan bisa berpartisipasi dan mendapatkan kill dan satu assist. Jadi ini udah game yang bagus banget buat Melagris. Dan apakah mereka bisa melanjutkan gameplay seperti ini, dan apakah mereka siap di late game di mana Melagris bakal jadi fokus untuk Kings Esports. Tapi sekarang ada quick play dari Kings Esports. Tapi sudah ada team fight di mana Nomin sudah dinyalakan saja. Undying Fury pun sudah dikeluarkan oleh teman-teman dari Big Hero Beta. Bubu masih bisa mencoba melarikan diri ke arah belakang, tapi sayang sudah ada knock up yang dilakukan oleh Big Hero Beta, membuat dia harus ditumbangkan dengan secepat itu oleh teman-teman dari Big Hero Beta. Tapi di lain sisi yang tidak kelihatan, yang dari tadi masih diam-diam itu Chow, di mana sudah ada mulai sedikit dorongan di arah bottom lane sampai inner turret dari Big Hero Beta sudah hancur di menit ke-6. Di lain sisi Cello pun sudah mulai rotasi ke atas, sudah tidak ada lagi yang namanya armor, tapi dipasang lagi ternyata. Mungkin itu agak salah pencet tapi tidak apa-apa. Yang penting belum ada korban jiwa lagi dari kedua belah tim. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Cello selalu berada di paling depan, dan itu sangatlah berani bisa dibilang pergerakan dari Cello membuat banyak sekali damage box yang dilakukan, tapi tiba-tiba entah dari mana datangnya Matilda pun bisa ditumbangkan di tangan Pakito yang hingga sekarang masih belum tumbang sama sekali. Artinya sangat baik dari King Esports. Jungle-nya nggak tumbang sama sekali, dan yang tumbang pun itu adalah dua roamernya, yaitu Edith dan juga Lolita. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa di arah top lane pun sudah menjadi target selanjutnya untuk King Esports ambil alih. Mengingat dari Big Hero Beta kebanyakan playernya masih ada di mid lane, ya membuat Kings melihat bahwa ini adalah opportunity yang sangat baik untuk melakukan push. Rasi, dari item kita melihat sekarang Cecilione udah ada Clock of Destiny dan juga Latin Truncheon. Jadi burstnya sudah makin kerasa, tapi kita ngomongin item tahu-tahu ada fight lagi nih. Dulu, tapi Rasi tiba-tiba ada Black Dagger Form dikeluarkan begitu saja. Kedot pun mencoba untuk lari, tinggal satu bar HP yang tersisa. Bubu dan sisi menyalakan Dominant Blast-nya, men-stun seorang Barbosa, tapi Cello pun masih bisa lari begitu saja. Simba juga masih berlari-lari untuk mencari target selanjutnya, tapi dapatlah seorang Cello sendirian di arah depan, dibantu oleh Cecilione, membuat Big Hero Beta harus retreat kembali lagi. Retreat T-fight yang selalu terjadi, banyak sekali hal yang terjadi, tapi sayang sekali korban jiwanya dari kedua belah tim juga masih belum banyak, membuat belum ada perbedaan signifikan dari kedua belah tim. Ini menit 8. Menit ke-8 6 poin kill, 2 didapatkan oleh Big Hero Beta. Ini Big Hero Beta ada masalah apa sampai seperti ini? Kalau misalnya dilihat ya, dari Moreno Hasashi, dia kayaknya belum dapetin space juga. Tapi nanti di late game ini bakal ngeri banget. Ada Cardo. Kalau dia udah punya sampai level 12, tinggal satu level lagi, palunya bakal gede banget. War X akan menjadi suatu ancaman bagi teman-teman dari Kings Esports. Dan juga ada Akira. Tadi gue lihat dari Bubu sebagai roamernya udah memiliki Radiant Armor. Ini tentunya dia udah siap banget. Even dia bakal sebagai salah satu counter dari Akira, tapi dia juga tetap respect dengan itemnya juga. Jadi akan semakin sulit kalau misalnya Akira coba untuk menyerang ke area dalam, karena Bubu bakal standby di sana. Tapi di sisi lain, ini dia Bubu yang kita tunggu-tunggu sudah mulai hadir. Sakit gigil dikeluarkan. Tapi di sisi lain ada Selo yang juga cukup kuat. Bahkan satu damage ke arah seorang Barbosa udah cukup menyakitkan dari seorang Cecilione. Dan Cecilione ini nih kuncinya, dari tadi udah kita mention terus dari tadi. Kalau misalnya Cecilione dikasih item, dikasih staff, dikasih juga untuk dia space, serangan launch-nya dan juga nanti bad impact-nya bakal menyakitkan. Bahkan mungkin bakal bisa solo kill juga nanti ke arah seorang Akira kalau terus begini, terus melakukan kebebasan untuk Melagrisnya berbuat sesuka hati. Tapi di sisi lain udah ada maksimum charge dikeluarkan. Lord yang biasa udah keluar tapi reward manipulation udah mulai dibuka. Cardo di garis depan sana mencoba untuk mendapatkan Bubu, tapi Melagris kali ini udah mencoba di garis depan. Tapi di sisi lain satu Black Dagger Fall udah muncul, dan lihat Cardonya harus hilang, tapi Melagris kan ini bisa tershutdown dengan adanya seorang Yuzo. Tapi di sisi lain sudah ada Selo. Kita tahu betapa kuat badannya. Di sisi lain juga The Way of Dragon, jalan naganya dibalas tendangan yang luar biasa, dan ditambah 1 poin kill lagi karena seorang Barbosa, dan Barbosa kali ini harus hilang.
4 member Kings Esport masih berdiri tegak, masih coba untuk ambil objektif di area tengah. Bahkan satu purple buff milik seorang Cardo akan hilang sebentar lagi. Dan menurut gue ini bakal jadi waktu yang baik kalau mereka mau ambil ke arah Lord yang udah mulai muncul. Lord yang biasanya tentu akan menjadi target operasi dari kedua tim. Yes, betul sekali. Tapi bilang apa yang terjadi kepada begitu beta? Iya, memang kayaknya mereka tuh punya komposisi yang emang lemah banget di early game. Dan sebaliknya Kings Esport tuh punya komposisi yang kita udah ngomong nih, banyak crowd control ya kan, ada Jikundo, ada Wave the Dragon, ada Lolita, ada Pakito juga knockout strike. Jadi emang opsinya banyak banget buat mereka tuh cari pick off. Dan Bigetron emang menurut gue sih agak kurang respect aja ya. Tapi di fight barusan juga dia pun Bigetron Beta kehilangan 4 orang. Dan kelihatannya nih dominan banget ya performa dari Kings Esport. Mereka nunjukin kalau mereka tuh kalau beneran masih harus banget bisa mencari cara untuk nge-pick off Melaagris masih. Karena ujung-ujungnya Melaagris yang udah dilindungi banget, yang menjadi fokus dari Kings Esport masih bisa ditumbangkan oleh Bigetron. Dan kalau mereka bisa hal yang sama di late game nanti, pasti itu menjadi hal yang signifikan. Tapi tadi kita lihat Lolita sudah hampir slow banget HP ibaratnya, tapi sayang sekali kita berhasil di take down. Dan sesionnya jadi fokus, tapi karena memang mereka tuh udah behind banget, setelah semua damage yang mereka gunakan sudah dikeluarkan ke arah Cecilion, member lain bisa langsung maju aja. Karena emang di momen ini sekarang Pakito dan juga Chow-nya nih nggak lemah-lemah amat ya. Ini kan apalagi Chow-nya juga build yang agresif banget dengan High and Dry juga. Assassin lagi kan. Ini permainan pick off bakal dipertontonkan kepada kita dari anak-anak Kings Esport. Dan targetnya enak banget ke Akira ataupun juga ke arah Moreno Assassin. Tapi kali ini Lordnya udah mulai berjalan di area tengah. Kayak teman-teman dari Bigetron Beta, mereka masih punya damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lihat Barbosa nomor 16 dikeluarkan tapi belum kena siapa-siapa. Dan Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan begitu mudah karena Lord biasa aja tentunya nggak memiliki HP yang cukup besar. Tapi di sisi lain mereka malahan dari Kings Esport belum menjalankan wave minion di area atas. Dan ini menjadi satu keuntungan menurut gua bagi Bigetron Beta. Mereka masih bisa mengkontrol di area tengahnya ataupun juga di area bawah, walaupun mereka juga udah kehilangan inner turret di bagian bawah. Tapi di sisi lain Kings Esport masih terus mencoba untuk mendapatkan penetrasi mereka, menjaga momentum, menjaga strategi, dan juga menjaga supaya mereka nggak bisa masuk dari Bigetron Beta, dikurung di area belakang dan nge-freeze minionnya di area tengah sama di area bawah. Bahkan perbedaan network pun sudah menyentuh 7.000, yang berarti memang Kings sejauh ini masih memiliki yang sangat baik. Tapi dari mata Ninja Joji adalah untuk arah late game mungkin Kings akan jauh lebih mungkin akan mulai didominasi juga oleh Bigetron Beta. Mengingat kita nggak cuma berbicara secara teori aja, tapi memang udah fakta bahwa sudah ada Aulus, sudah ada Kimi, sudah ada Yuzong dan juga Yves. Ya udah, ini 4 hero arah late game juga akan sangat terasa sekali damage-nya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari itemnya juga sudah mulai berbentuk semua ya, Rashi ya. Ya, buat Ifon udah ada Enchant Talisman dan juga Ice Queen's One buat utility yang lebih. Apalagi nanti kalau mereka harus nge-pick off, mencari target prioritas, pasti slownya itu menjadi hal yang penting banget. Dan sepatunya pun sepatu yang dipakai dengan lebih defensif ya, karena emang sekarang mereka tuh lagi kesulitan banget survive dari agresi dari King Esports. Dan Kiminya sendiri udah ada Ice Queen's One juga, dan juga ada Holy Crystal. Jadi damage-nya udah mulai kerasa, tapi memang belum sampai ke item kelima atau item ke-6. Jadi itu masih harus ditunggu. Tapi untuk sementara nih, buat Bigetron Beta emang mereka tuh ada keuntungan karena wave clear mereka tuh bagus banget. Ada Aulus, ada Yves, dan juga ada Kimi dari jauh. Jadi mereka bisa tahan-tahan aja. Dan Kings harus main makro nih, harus mungkin maksa Bigetron keluar untuk mungkin kontes Lord, atau mungkin main split push. Karena kalau enggak nih defense dari Bigetron bisa hilang. Tapi sebenarnya udah enak loh posisinya. Mereka udah majuin minion bahkan sampai area bawah. Yuzong pun harus turun tangan untuk nge-clear juga. Tapi di sisi lain dari Newt, dia udah standby juga untuk majuin lagi minionnya, karena mereka udah bener-bener pengen ngambil Lord. Bahkan udah dimulai oleh seorang Kedot. Kali ini Lord yang udah luar biasa bakal muncul. Tapi di sisi lain sudah ada Barbosa yang udah standby. Dia udah ngasih tahu, coy, anak-anak Kings udah langsung ngambil Lord nih, tinggal 2 bar. Ayo buruan kesini yuk, cepetan yuk. Udah ada Cardo yang bakal muncul juga ikut join team fight. Tapi udah ada maksimum shot dari seorang Akira kali ini. Masih coba untuk bertahan dulu. Bahkan dari Barbosanya langsung memancing. Bahkan udah ada reward manipulation dikeluarkan. Anak-anak dari Kings Esport mau tidak mau harus mereset dari Lord yang kedua ini. Tapi masih bandel juga. Kedot kali ini masih coba untuk mendapatkan Lord yang kedua ini, karena mereka udah mendapatkan info ultimate dari Moreno udah nggak ada. Bahkan dari Maximum Charge kali ini udah mulai ada lagi. Tapi dari Cardo, Vinia udah nggak ada juga. Jadi kali ini anak-anak King Esport udah mendapatkan semua
informasi dan didapatkan juga Lord yang kedua. Yes, ini dia Lord yang kedua tapi belum Lord keempat yang paling kuat kalau menurut Omuawa. Tapi di sisi Big Hero Beta juga di posisi yang bisa dibilang tidak mengenakan sekali, mengingat mereka belum penuh untuk power spike-nya. Dengan perbedaan gold 10.000 seperti ini, pastinya power dari Kingsport akan lebih terasa dibandingkan dengan Big Hero Beta. Apalagi dengan permainannya yang selalu harmonis, selalu stay to team, dan juga selalu membentuk circle yang sangat-sangat baik dalam follow-up combonya, membuat K-Dot pun sampai sekarang hingga titik ini masih belum tumbang sama sekali dengan KDA 205. Begitupun juga dengan Newt yang dimana tadi ada tambahan satu saja selain dari nomor yang tumbang, yaitu Sicilian dengan satu kali death. Sisi baik lagi, walaupun dari Big Hero Beta di arah late game memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat dengan adanya Aulus dan juga Kimi, tapi lain sisi masih ada Sicilian yang juga bisa menjadi asuransi bagi teman-teman dari Kings Esports. Dan kita bisa melihat bahwa di arah top lane sudah ada push, di arah mid lane pun demikian, di bawah juga pun begitu. Dan ini berarti ada 3 lane push yang dilakukan oleh teman-teman dari Kings Esports perlahan demi perlahan, tapi tidak mau gegabah, takutnya ada sedikit miscalculation yang dilakukan oleh Kings Esports dan bisa aja membuat mereka kehilangan tempo kali ini. Dan depan coba untuk mencari apakah ada yang di Eagle, tapi tiba-tiba ada gigitan maut dari Sicilian, tidak terpercaya siapa, tapi setidaknya ada 2 inhibitor yang hilang. Apakah akan menjadi 3 karena nominalnya sudah mulai dikeluarkan, tapi bisa saja Real World Federation dikeluarkan juga oleh yang dari belakang, dan Black Dragon Form sudah di pop up oleh seorang Yuzong. Coba untuk maju ke arah depan tapi tidak terlalu mau dipaksa, mengingat mereka sadar diri karena kekurangan network 12.000 yang berarti kekurangan item juga akan menjadi suatu ketidakuntungan untuk teman-teman dari Big Hero Beta. Rontok seperti rambut nenek-nenek ya, area atas, tengah dan juga bawah semua ini bitter turret udah nggak ada, masih ada satu tersisa di area atas ternyata. Dan kali ini akan coba di defense oleh teman-teman di Beta, bahkan nomor 16 sudah dikeluarkan. Udah Knockout Strike masuk ke dalam tubuh Barbosa, tapi lihat dari Bubu kali ini berada di garis depan, immortalnya harus pecah. Tapi di sisi lain Big Hero Beta sepertinya udah mulai mengamuk. Mereka mencoba untuk melawan, mereka nggak mau diem begitu saja. Walaupun masih ada satu inhibitor turret, tapi mereka harus mendefense di area tengah dan juga di area bawah. Dan ini anak-anak Kings Esports juga nggak boleh sampai offside seperti tadi. Bahkan satu immortal pecah di menit 17 ini juga lumayan mahal loh harganya. Itu udah jadi informasi, oh iya Lolita udah nggak ada immortal, yuk kita bisa gas nih. Dan itu menjadi nyawa terakhir dari Bubu itu sendiri. Walaupun dia udah terhitung 1 kali, tapi ini di menit 17 ini momen yang krusial. Tapi sisi lain udah ada Barbosa di garis depan. Selo kali ini, Anda sudah dikeluarkan. Ditambah lagi dengan ada reward manipulation. Black dari ke arah belakang, mencoba untuk mengejar seorang Bubu. Tapi ada Newt di atas depan sana juga. Tapi Selo yang akan menjadi satu tanker yang cukup besar di arah depan sana, mencoba untuk menghilangkan satu immortal milik seorang Yuzong. Dan Yuzongnya hilang. Cardo mulai dikejar oleh seorang Newt, tapi belum ada sebuah Way of Dragon yang masuk lagi karena masih cooldown. Tapi ini akan menjadi momento yang bagus banget untuk Kings Esports untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Dan ini Kings Esports, apakah ini akan menjadi jawaban mereka untuk mendapat 1 poin setelah mereka berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali, atau Big Hero Beta akan mendapatkan momentum kalau Kings Esports melakukan blunder? Dan welcome Lord yang sudah terevolusi. Di menit 18 Lord akan memberikan buff yang lumayan menguntungkan untuk teman-teman yang sudah berani mengambilnya. Dan melihat dari Big Hero Beta yang sepertinya harus terpojok di arah mid, membuat harus direlakan ya Lord di menit 18 kali ini. Berarti ini membuat Big Hero Beta harus full fokus kepada defensive manuver ketimbang dengan melakukan banyak sekali resiko action ke arah depan dengan melakukan team fight kepada teman-teman dari Kings Esports. Menit sudah menunjukkan di angka 18 menit, tetapi pergerakan dari Kings Esports masih sangatlah rapi, masih sangatlah santai, tapi masih bisa melakukan damage yang sangat sakit kepada teman-teman dari Big Hero Beta. Dan Lord pun sudah mulai berjalan di arah mid lane, membuat Big Hero Beta harus sudah bersiap-siap melawan sakitnya tamparan dari Lord, melawan sakitnya bad impact dari Sicilian, ditambah lagi dengan adanya sedikit tremor datang dari Lolita dengan Nominal Blast-nya. Tersangkut di arah mid lane sedikit bagi Lord yang terhormat juga sudah mulai jalan lagi. Sementara di sisi Yves sudah berada di depan, Barbosa mencari posisi lagi di arah depan juga Bubu yang menjadi head dari Kings Esports, dimana inhibitor di arah atas top lane sudah mulai jadi cerita saja. Tapi lain sisi dari Certain Eagle yang keluar ke arah depan sana, Reward Revolution juga dikeluarkan di depan sana, Black Dragon Form juga dikeluarkan oleh seorang Yuzong, dan Selo pun ditumbangkan di tangan seorang Aulus. Racing dari Black Dragon Formnya berhasil mengabrak-abrik setup T5 dari Kings Esports. Tapi ingat, ada
ada 3 player yang menggunakan immortality, membuat Bigetron Beta pun sepertinya masih ragu untuk melanjutkan serangannya kepada Kings. Late game yang berhasil kita raih kali ini di menit 19. Kings Esports dan juga Bigetron Beta. Ini item udah pasti udah slot 6, semua udah isi banget, udah goldnya juga mungkin udah nggak kita pikirin ya, karena mereka udah bisa ganti-ganti item juga ya Arashi. Tapi di sisi lain, menurut Arashi bagaimana caranya Bigetron Beta bisa mengembalikan keadaan di situasi yang seperti ini? Tadi udah kelihatan dikit ya, kayak kuncinya tuh kayak kita lihat dari kalau mereka tuh mau bikin fight pasti engage dengan, mereka mencoba engage menggunakan road manipulation dan mungkin follow up dengan Barbosa punya Circling Eagle, tapi kayaknya emang kurang aja gitu. Oh, tapi tahu-tahu Barbosa di pick off oleh King Esports. Ya, rahasia tiba-tiba udah ada team fight lagi di mana reload manipulation dikeluarkan. Begitupun juga dengan Sanguine Claws yang sangat-sangat on point, membuat Blade Impact juga sangat-sangat efektif. Tapi dari sisi Melagris harus melakukan flicker ke belakang karena tiba-tiba ada naga yang datang kepada seorang Melagris. Begitupun juga dengan Kaido yang harus mundur terlebih dahulu, tapi yang tersangkut adalah Lolita. Lolita pun sudah percaya immortality-nya tidak bisa kabur terlalu jauh lagi, tapi sekali lagi Sanguine Claws dari seorang Cecilian sangatlah on point, membuat Bigetron Beta harus mundur terlebih dahulu. Tapi yang nggak mundur adalah Newt yang selalu maju mencari tendangannya. Siapa yang akan menjadi target empuknya? Cello pun masih mencoba mencari-cari, tapi satu yang tumbang, membuat seperti Bigetron Beta harus kapok terlebih dahulu. Ya udah, kita retreat aja dulu, sabarin dulu, kita mesti cari cara agar bagaimana Cecilian yang tumbang duluan. Satu tuker satu ya Arashi ya. Kita pas melihat tadi ya, kalau mereka tuh fight dan mereka tuh mungkin Yusong bukan buat engage tapi buat nge-zone member yang lain. Kalau mereka bisa nangkep satu gitu kan. Kalau satu orang kena slow atau satu orang mungkin maju. Tadi kalau di base Bigetron kita lihat editnya pas lagi maju, tahu-tahu pas Yusong pakai ulti, yang lain terpaksa mundur semua. Karena balik lagi nih, mereka nggak mungkin rela kalau Ceciliana ke pick off. Jadi kalau mereka bisa melakukan hal yang sama dan pakai Yusongnya buat nge-zone sebisa mungkin dan mungkin pick off satu member yang ketinggalan, satu atau dua member yang ketinggalan, kayaknya ada kesempatan buat mereka bisa comeback juga sih. Karena udah late game begini, damage-nya juga masih ada. Tapi masalahnya itu Kings Esports juga bagus banget karena setiap kali ada ada kayak percobaan dari Bigetron untuk memancing mereka ke dalam satu fight yang kena ulti dari Aulus dan juga reward manipulation, mereka bisa langsung mundur karena mereka tuh awas banget karena mereka ngerti win condition mereka dan Bigetron tuh apa. Memang maksudnya dari reward manipulation bisa dimaksimalkan dengan baik ya. Di sisi lain kan ini Lord yang udah masuk ke 4 kalinya, udah mulai diharas oleh teman-teman dari King Esports, tapi Bigetron Beta nggak tinggal diam begitu aja. Sudah ada Simba di garis depan, Yuzongnya kali ini udah sangat-sangat memberikan penetrasi, bahkan memberikan ancaman kepada Cello, kepada Bubu juga. Di sisi lain ada Melagris dan juga Kedot yang siap untuk menumbalkan Simba walaupun dia masih punya Immortal. Dan ini adalah krusial banget menit ke-22 ini karena Immortal it's emas item yang mesti dibeli banget karena ini akan menambah nyawa mereka juga, setidaknya mendinai dari kematiannya dari cooldown respawn yang cukup lama. Menit masuk ke-22, teman-teman dari Bigetron Beta nggak mau terpancing permainan dari Kings Esports. Mereka masih coba untuk setup dulu, masih coba untuk memancing-mancing keributan supaya ada terjadi blunder-blunderan yang akan dilakukan oleh kedua tim. Tapi kali ini minionnya udah maju di area tengah, udah mulai coba untuk di-clear aja oleh Cecilionnya. Tapi di area atas Newt, apakah dia bisa mencoba untuk menculik ke arah Cardo? Masih bakal jadi cerita yang cukup panjang bagi kita semua menyaksikan King Esports dan juga Bigetron Beta. Ya, sekali Lord pun juga sudah hadir kembali di menit 23 kali ini, yang berarti sudah enhance, sudah ada evolve juga, dan ini tertarik dari Bigetron Beta sudah rontok semuanya, membuat ini ada satu item yang jarang sekali kita lihat ya, Queen's Wing. Sudah diambil oleh Yuzong Arashi. Queen's Wing dipakai jadi mungkin karena emang ada banyak magical damage datang dari Kings Esports dan dia juga mungkin memerlukan lebih banyak sustain ya dengan seorang Yuzong. Jadi mungkin itu jadi item yang bisa menjadi perbedaan. Bagus-bagus aja karena emang damage dari Kings juga burst ya. Rata-rata bukan terlalu DPS, biarpun bad impact cooldownnya emang pendek banget, jadi bisa di spam juga. Tapi di top side tiba Cardo pun tiba-tiba tidak bisa selamat, sepertinya didatangi oleh seorang Cho dari Newt pun itu nyawanya oleh Cardo pun tidak masalah karena ternyata Newt berhasil mendapatkan double kill, membuat Newt masih bisa survive begitu saja. Dibantu lagi dengan Kedot, membuat 3 player dari Bigetron Beta tumbang begitu saja. Ada flicker gratis dari seorang Matilda, membuat Yuzong masih bisa mundur ke daerah belakang terlebih dahulu. Tapi apakah bisa membalaskan lagi minion untuk keluar dari base turret? Tapi sayang sekali Newt sudah masuk lagi ke dalam, mencoba untuk tendang dan pada akhirnya ditendanglah seorang naga ditendang oleh duel dragon dari seorang Cho, dihilangkan begitu saja. Cello menumbang
mendapatkan seorang Yuzong. Di lain sisi Matilda pun immortally pecah. Minionnya sudah masuk dan pada akhirnya out. Kings Esports mendapatkan match kali ini. Akhirnya King Esports mendapatkan 1 poinnya.